Panjatkan, Engkau adalah Allah yang maha ajaib. Engkau senantiasa memimpin dan menyertai setiap kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami juga boleh bersekutu bersama, menyembah-Mu melalui pujian yang kami panjatkan dalam ibadah pada siang hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau juga hadir melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, urapilah hamba-Mu dengan hikmat, dengan wibawa dan otoritas ilahi. Berkati kami semua, seluruh jemaat, agar kami, Tuhan, boleh juga diberikan petunjuk, penerangan, dan kekuatan serta penghiburan dari firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Bapak Ibu semua, kita bersyukur, kita tetap bersukacita dalam segala hal sehingga kita masih bisa ya untuk beribadah pada siang hari ini. Semoga sidang jemaat ya dan juga seluruh keluarga besar almarhumah Tante Gioking ya biasa panggil, senantiasa diberkati ya dalam pengabdian dan pelayanan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada siang hari ini mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat 28 atau ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Dan kemudian kita lanjutkan dengan sebuah ayat lagi dalam kitab Yesaya juga pasal 43 ayat 19. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita membaca dalam Yesaya 43 ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang telah kita lihat bersama-sama, yang telah kita dengarkan juga dengan seksama. Saudara-saudara, kita bersama-sama mengetahui ya, kita mungkin juga sedang mengalami situasi dan kondisi dunia saat ini, di mana saudara-saudara kita semua menyadari bahwa hidup ini ya semakin hari rasanya kok semakin bertambah berat ya saudara-saudara ya. Berbagai krisis ya terjadi di tengah-tengah dunia kita saat ini. Ada krisis ekonomi. Ya, kita merasakan semua ya, setiap hari ya semakin sulit kita mungkin mencari nafkah, ya, mencari uang, saudara-saudara. Juga kita menghadapi krisis kesehatan, ya, ancaman penyakit, virus, ya, setiap saat mengancam kita.
Ya, kita juga menghadapi krisis lingkungan. Ya, kita diperhadapkan dengan ancaman bencana alam. Dunia juga sedang diperhadapkan dengan ancaman kelaparan, ya, dan juga kemiskinan. Nah, saudara-saudara, oleh karena itulah kita melihat banyak orang hidup di dalam ketakutan, ya, di dalam ketidaktenangan, juga di tengah dunia yang semakin bertambah jahat ini, ya, tidak sedikit juga mungkin banyak orang yang menghadapi pelbagai intimidasi, pelbagai ancaman. Ya, kita melihat saudara-saudara kasus-kasus kejahatan yang semakin marak setiap hari. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, saudara-saudara, semakin banyak orang yang kehilangan pengharapan. Banyak orang yang akhirnya putus asa, dan apa yang kemudian dilakukan? Orang mengambil jalan pintas, ya, bunuh diri. Dan ini saudara-saudara semakin, ya, sangat memprihatinkan. Satu keluarga, ya, bunuh diri. Ya, saudara-saudara, karena kehilangan pengharapan, tidak lagi melihat ada masa depan. Nah, saudara-saudara, betapa pentingnya sebenarnya di dalam hidup ini setiap orang, setiap manusia, setiap kita untuk memiliki pengharapan. Saudara, dengan memiliki pengharapan, maka kita dimampukan untuk bisa bertahan, ya, di dalam mengarungi lautan hidup yang penuh dengan gelombang dan gelora yang dahsyat ini. Saudara-saudara, kita teringat barangkali waktu tsunami Aceh, ya, 2005 tahun 2005 yang lalu, saudara-saudara, ya, atau tahun 2000 akhir 2004, ya, saya agak lupa. Pada waktu tsunami Aceh itu, saudara-saudara, saya membaca di koran, ada seorang pemuda yang bisa bertahan di tengah-tengah lautan yang luas, ya, dengan berpegangan erat pada sebuah dahan pohon yang ikut hanyut. 12 hari dia bisa bertahan. Apa yang membuat dia bisa bertahan, saudara-saudara? Karena dia punya pengharapan. Kalau dia tidak punya pengharapan, ya, dia pikir buat apa lagi saya harus bertahan dalam hidup ini. Saudara-saudara, akhirnya dia selamat, ya, karena memiliki pengharapan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini, ya, mau juga memberikan kepada kita satu pengharapan yang sejati. Berdasarkan ayat-ayat tadi, saya memberikan tema firman Tuhan pada siang hari ini. Orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan dan kelepasan yang baru. Inilah berita pengharapan untuk kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia saat ini. Saudara-saudara, apa latar belakang daripada ayat firman Tuhan yang telah kita lihat tadi? Kita melihat bagaimana umat Israel yang adalah merupakan umat pilihan Allah, betul-betul dalam keadaan terpuruk. Mereka menghadapi juga masa depan yang betul-betul suram. Mereka sudah kehilangan tanah air mereka, tanah perjanjian yang selama ini Tuhan janjikan, dan mereka sudah menempati tanah itu, menduduki tanah itu. Mereka bisa kemudian juga membangun bait Allah yang termasyhur yang dibangun oleh Raja Salomo, dan bait Allah itu, ya, merupakan simbol daripada kehadiran Tuhan. Karena itulah kenapa kota Yerusalem yang di dalamnya ada bait Allah disebut sebagai kota suci, karena di sanalah Tuhan hadir. Bait Allah adalah simbol daripada kehadiran Tuhan. Tapi peristiwa pembuangan yang merupakan lembaran sejarah paling kelam, paling gelap dalam sejarah Israel yang terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi mengakibatkan, ya, kota Yerusalem dengan bait Allahnya yang termasyhur tadi dihancurkan oleh tentara-tentara Babilonia.
Dan orang-orang Yehuda, penduduk Israel di bagian selatan saat itu, mereka ditawan ke Babel. Mereka sekarang tidak punya lagi tanah air. Mereka hidup sebagai bangsa jajahan. Ya, saudara-saudara, tentu ini merupakan satu pukulan yang luar biasa. Umat ya begitu terpukul, mereka syok, mereka frustrasi berat karena sekarang mereka tidak lagi memiliki masa depan. Tapi saudara-saudara, bersyukurlah di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti itulah Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan satu berita penghiburan, satu berita pengharapan. Itu bisa kita lihat dalam pasal 41 ayat 8 sampai 10, di mana di sana Nabi Yesaya ya berbicara, menyampaikan pesan Tuhan. Hai Israel, hambaku, ya, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Sungguh luar biasa ini janji yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Di tengah keadaan umat yang terpuruk, mereka merasa bahwa Tuhan sudah melupakan mereka, Tuhan sudah meninggalkan mereka. Ya, mereka merasa bahwa sekarang mereka bukan lagi umat pilihan Tuhan, tapi Nabi Yesaya menyampaikan pesan Tuhan. Ya, dikatakan Israel adalah hambaku, ya, yang telah Tuhan pilih. Aku telah memilih engkau. Ya, Tuhan masih tetap tidak berubah, ya, pilihannya, ya, rencana Tuhan tidak berubah, saudara-saudara. Ya, aku telah memilih engkau. Israel memang telah murtad, meninggalkan Tuhan. Mereka terpuruk, betul-betul tidak punya masa depan lagi. Tapi Tuhan berkata, aku tidak menolak engkau. Ya, mungkin mereka merasa ditolak oleh Tuhan. Ya, mereka sekarang menjadi bangsa yang dihina, ya, oleh bangsa yang menjajah mereka, bangsa kafir. Ya, tapi Tuhan mengatakan, aku tidak menolak engkau. Janganlah takut. Ya, janganlah takut. Sebab apa? Sebab aku menyertai engkau. Ini juga saudara-saudara janji firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita pada hari ini. Saudara-saudara, sebagai umat yang mungkin juga sedang mengalami masa-masa kelam, ya, masa-masa kegelapan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, ya, karena situasi dan kondisi yang selalu berubah tiap saat, tiap waktu. Saudara-saudara, ya, Israel sebagai umat pilihan Tuhan boleh gagal, tapi rencana Tuhan dalam kehidupan umat, ya, saudara-saudara, tidak akan pernah bisa digagalkan oleh apapun dan oleh siapapun juga. Ya, manusianya boleh gagal, tapi Tuhan tidak akan pernah gagal. Saudara-saudara, Tuhan tetap konsekuen, Tuhan tetap konsisten kepada janjinya. Beda dengan manusia, ya, saudara-saudara. Kalau manusia itu ya punya janji, ya, wah, hari ini berjanji, besok lusa sudah berubah. Bahkan detik ini berjanji, detik itu juga bisa berubah, saudara-saudara. Itulah manusia, ya. Tapi Tuhan tetap konsisten dan konsekuen, ya, terhadap janjinya. Walaupun manusianya berubah, ya, manusia mungkin tiba-tiba berubah janjinya, ya, berubah keputusannya karena dia lihat orang yang tadinya dia sudah kasih janji itu tiba-tiba tidak sesuai dengan keinginannya, bisa berubah tiap saat. Tapi Tuhan, walaupun umatnya sudah murtad, sudah meninggalkan dia, tapi aneh, Tuhan masih tetap setia. Ya, Tuhan tidak menolak umatnya. Ya, dan di dalam Yesaya 40 ayat 27 dikatakan juga, mengapa engkau berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku.
Saudara-saudara, di dalam hidup ini mungkin kita juga mengalami situasi dan kondisi seperti yang sedang dialami oleh umat Israel. Kita merasa hidup ini ya saudara-saudara benar-benar seperti terpuruk ya, dan tidak ada lagi harapan untuk masa depan. Kita betul-betul mungkin merasa kita sudah mengalami deadlock, jalan buntu. Ya, kita tidak tahu bagaimana kita harus ya mengambil jalan keluar. Tidak ada jalan sama sekali. Semua jalan kita rasakan mungkin sudah tertutup. Mungkin juga kita kehilangan orang yang sangat kita kasihi. Mungkin saja usaha kita bangkrut. Ya, mungkin juga ada anak-anak Tuhan yang terjerat dengan hutang piutang, hutang pinjol, ataupun mungkin pinjaman ke bank yang belum bisa dikembalikan. Mungkin juga ada yang terpuruk karena masalah kesehatan, saudara-saudara. Karena penyakit yang tidak kunjung sembuh. Usia ya mungkin sudah semakin bertambah. Ya, saya lihat Bapak Ibu banyak yang sudah lanjut usia ya. Termasuk saya juga sebenarnya sudah termasuk golongan manula ya. Saudara-saudara ya. Kalau sudah tambah usia, apa saudara-saudara yang kita alami ya? Ya tentu saudara-saudara ya usia bertambah tapi income berkurang. Ya. Betul enggak saudara-saudara ya? Kita pensiun ya udah uang sedikit pas-pasan ya, kita kena tipu lagi. Nah kan sekarang modusnya macam-macam saudara-saudara, kita bisa kehilangan keluarga yang kita kasihi, kita kehilangan juga harta milik kita ya. Berbagai musibah bisa aja terjadi di dalam hidup ini. Nah saudara-saudara, kita bergumul dengan pertanyaan ya. Mengapa semua ini harus terjadi? Ya, mungkin kita bertanya, bergumul, di mana Tuhan? Ya, kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Bukankah kita ini anak-anak Tuhan? Ya, bukankah Tuhan pelindung dan pembela kita? Ya. Jadi saudara-saudara mungkin kita juga diliputi penyesalan-penyesalan di masa yang lalu. Mengapa dulu saya membuat keputusan ini? Coba kalau enggak dulu bikin keputusan ini, mungkin saya tidak akan seperti sekarang ini. Tapi saudara-saudara, pada siang hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk tetap berpegang teguh kepada janji firman Tuhan, bahwa sekalipun ya kita berada di dalam situasi dan kondisi terpuruk sekalipun, Tuhan tetap setia kepada janjinya ya. Tuhan tetap konsisten dan konsekuen saudara-saudara ya dengan janjinya. Allah bukan manusia yang setiap saat bisa berubah. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah saudara-saudara ya. Nah di dalam Yesaya 40 ayat 28 dikatakan juga bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal. Dia adalah sang pencipta waktu ya. Dia adalah Allah yang kekal. Tuhan adalah Allah yang kekal, berarti Tuhan tidak ada di dalam waktu. Kita manusia ini ciptaan Tuhan, ada di dalam waktu. Ada saatnya kita lahir, ada saatnya kita juga harus ya tutup usia. Itulah manusia, hidup di dalam waktu. Ya, kita tiap hari dikejar-kejar waktu ya. Betul enggak ya? Kita berangkat dari rumah ya, waduh dengan kemacetan ya, kita diburu-buru, dikejar-kejar waktu ya. Mungkin tiap akhir bulan kita juga dikejar-kejar waktu. Aduh, bagaimana ini uang belum terkumpul untuk bayar ini, bayar itu. Itulah manusia. Tapi Tuhan tidak ada di dalam waktu. Tuhan itu malah yang menciptakan waktu. Saudara-saudara, ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa-bangsa Kanaan, saudara-saudara, waktu hampir habis, matahari mau tenggelam, perang belum selesai. Yosua ya berdoa ya dengan penuh keyakinan. Apa doanya? Hai matahari, berhentilah di atas Gibeon dan bulan di atas lembah Ayalon. Matahari dan bulan itu benda-benda penunjuk waktu. Saudara-saudara ya. Nah
Berarti ketika waktu itu terjadi satu mujizat yang luar biasa, matahari dan bulan berhenti dari peredarannya. Berarti apa? Tuhan yang mengendalikan waktu. Tuhan yang mengatur waktu. Sehingga seolah-olah waktu diperpanjang. Ya, sehingga orang Israel bisa menyelesaikan peperangan dengan gilang gemilang. Raja Hizkia sudah divonis ya akan mati. Tapi Tuhan masih memperpanjang berapa tahun lagi saudara-saudara? 15 tahun lagi. Dikasih bonus 15 tahun lagi. Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Yang mengatur waktu hidup kita. Karena itu tidak perlu kita khawatir dengan hidup kita ini. Ya, kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Yang penting kita tetap berserah. Hari demi hari, detik demi detik kita bergantung kepada Tuhan. Karena Dia yang mengatur, Dia mengendalikan jalannya waktu dalam hidup kita ini. Ya, bagi Tuhan, saudara-saudara, tidak ada istilah terlambat. Tuhan juga tidak terduga, dikatakan hikmatnya ayat 28. Berarti Tuhan itu tidak pernah kehabisan akal, tidak pernah kehabisan bahan. Kalau ibu-ibu ya masak mungkin bisa kehabisan bahan juga ya. Hari ini sudah sayur asam, besok apa ya? Besok apa lagi? Ya, kita bingung. Mahasiswa juga mungkin kehabisan bahan ya untuk nulis skripsi atau nulis paper. Ya, kita kehabisan akal ini menghadapi ya berbagai masalah dalam hidup kita. Itulah manusia yang terbatas, tapi Tuhan tidak pernah kehabisan akal. Tuhan itu saudara-saudara ya tidak pernah kehabisan bahan, ya. Jalan Tuhan itu adalah jalan yang sempurna, ya. Nah, jadi saudara-saudara, Tuhan sanggup menyediakan 1001 macam cara, 1001 macam jalan buat setiap anak-anaknya, ya. Kan Yesus juga berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Ya. Jadi kalau Yesus bisa menyediakan jalan ke sorga, apalagi jalan yang ada di dunia ini di mana kita merasakan tertutup, Tuhan sanggup membukakan jalan. Nah, saudara-saudara sekalian, ya. Jadi lebih jauh kepada umat yang sedang dalam keadaan terpuruk di tanah pembuangan itu, Yesaya menjanjikan satu keluaran yang baru, satu eksodus yang baru. Saudara-saudara, bangsa Israel dulu pernah mengalami peristiwa keluaran. Itu diceritakan dalam kitab Keluaran. Mereka dibebaskan dari Mesir. Mereka harus melewati Laut Kolsom. Ya. Apa yang terjadi? Tuhan membelah Laut Kolsom. Tuhan membuat jalan di laut. Ya. Ini tol laut yang pertama. Ya. Yang maha ajaib. Ya. Tuhan. Ya, waktu itu pada waktu yang lampau membuat jalan di laut. Tapi sekarang Nabi Yesaya, ya saudara-saudara, menjanjikan satu keluaran yang baru. Yesaya menjanjikan satu eksodus yang baru. Tuhan akan membuat jalan, bukan lagi di laut, tapi di padang gurun. Ya, apa maksudnya? Bangsa Israel sekarang ada di Babel. Antara Babel dengan Palestina tidak ada laut, yang ada padang gurun. Maksudnya Tuhan menjanjikan akan membebaskan umat dari Babel kembali ke tanah air mereka. Nah, dulu Tuhan membuat jalan lewat laut, tapi sekarang karena tidak ada laut, Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Inilah eksodus yang baru, saudara-saudara, keluaran yang baru. Kelepasan yang baru, ya. Jadi saudara-saudara, ya, janji Tuhan untuk memberikan keluaran yang baru, eksodus yang baru itu kemudian digenapi, ya. Ketika akhirnya Babel jatuh ke tangan Persia dan ada seorang raja Persia, Raja Kores, mengizinkan bangsa Israel untuk pulang ke tanah air mereka. Itulah janji Tuhan yang digenapi. Tuhan tetap konsisten, konsekuen dengan janjinya
Kita tidak perlu meragukan Tuhan, saudara-saudara. Kita harus berpegang teguh kepada janji Tuhan. Saudara-saudara, bagi kita sebagai orang beriman, saudara-saudara, kita pun harus percaya bahwa Tuhan masih sanggup membuat eksodus. Tuhan masih sanggup membuat keluaran, kelepasan yang baru dalam hidup kita. Ya, yang mungkin sudah seperti gurun yang tandus, yang kering, yang gersang. Tuhan sanggup, saudara-saudara, untuk memberikan kelepasan yang baru. Ya, saudara-saudara, ya, saya beberapa waktu yang lalu divonis oleh dokter kena sinusitis. Dokter sempat mengatakan harus dioperasi katanya, ya, tapi nggak berani dokter karena usia. Puji Tuhan, saudara-saudara, detik ini saya sudah bebas, ya, tanpa harus terus-menerus berhubungan dengan dokter atau menggunakan obat-obat yang mahal, ya. Saya waktu itu rajin aja tiap pagi saya meminum air daun pepaya, ya. Tiap hari saya ngambil daun pepaya, ya. Saya juga, ya, minum jamu buatan sendiri, ya. Puji Tuhan, saudara-saudara, sampai detik ini nggak ada lagi gangguan, ya. Dan dokter juga sudah mengatakan sudah bagus, ya, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, Tuhan sungguh ajaib, ya. Walaupun sekarang, ya, istri saya sedang dirawat di rumah sakit karena detak jantungnya melemah. Tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan berkehendak, ya, Tuhan sanggup memberikan kelepasan yang baru. Juga kepada setiap kita semua, saudara-saudara sekalian, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Firman Tuhan tadi mengatakan, nantikanlah Tuhan, ya. Orang yang menantikan Tuhan dikatakan akan mendapat kekuatan yang baru. Nah, saudara-saudara, apa arti daripada menantikan Tuhan? Kata menantikan, saudara-saudara, kalau kita lihat dari teks bahasa Ibrani-nya, ya, sebenarnya itu bisa berarti mengikatkan diri, ya, mengikatkan diri dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ya, kita semua diajak, ya, untuk kita terus-menerus mengikatkan diri dengan Tuhan dan bukan mengikatkan diri dengan dunia yang penuh dengan segala tipu daya, yang penuh dengan segala kejahatan, kecurangan dan kepalsuan. Menantikan Tuhan juga bisa berarti seperti yang dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 14, hatinya melekat kepada Tuhan. Maukah kita melekat kepada Tuhan, saudara-saudara? Hati kita, pikiran kita, ya, saudara-saudara, hanya itu kunci untuk kita bisa mendapatkan kelepasan, eksodus, kekuatan yang baru dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita selalu menantikan Tuhan, selalu berkiblat kepada Tuhan, selalu melekat kepada Tuhan, saudara-saudara, mengikatkan diri dengan Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan yang baru dan juga kelepasan yang baru, ya. Nah, saudara-saudara, mengapa orang yang menantikan Tuhan, orang yang hatinya melekat terus kepada Tuhan, diibaratkan seperti burung Raja Wali. Ya, kan ini ada lagunya, ya, dikutip dari ayat ini, ya. Kenapa diibaratkan seperti Raja Wali yang bisa terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya? Saudara-saudara tahu, burung Raja Wali adalah burung yang paling panjang umurnya. Dia bisa mencapai umur 70 tahun. Ya, itu burung Raja Wali. Ya, panjang juga umurnya. Tapi untuk bisa mencapai umur 70 tahun itu tidak gampang. Ya, dia harus mengalami satu proses yang tidak mudah, saudara-saudara, ya. Jadi dia harus mengalami satu proses transformasi yang sangat menyakitkan. Di usia 40 tahun, ya, burung Raja Wali itu paruhnya sudah sangat bengkok dan panjang sehingga, ya, bisa mencapai lehernya. Dan itu menyulitkan dia untuk makan, saudara-saudara. Nah, cakar-cakarnya juga sudah tidak lagi setajam dulu. Bulu-bulu sayapnya juga sudah sangat tebal sekali.
sehingga menyulitkannya untuk bisa dapat terbang tinggi. Nah, di dalam kondisi seperti itu, yang harus dilakukan oleh seekor burung Raja Wali adalah dia naik, saudara-saudara, naik ke atas puncak gunung yang tinggi. Dia kemudian membuat sarangnya di sana, ya, dan di atas gunung itulah dia mematuk-matukkan paruhnya, ya, pada bebatuan, sehingga akhirnya paruhnya itu lepas, ya. Nah, setelah beberapa lama tumbuhlah paruh yang baru. Nah, dengan paruhnya yang baru itu, saudara-saudara, dia akan mencabut, ya, kukunya satu persatu, ya, dan menunggu kuku-kuku yang baru yang lebih tajam tumbuh. Nah, ketika kuku-kuku tersebut tumbuh, saudara-saudara, dia akan mencabut bulu-bulu sayapnya sehingga semua rontok dan menunggu bulu-bulu yang baru tumbuh. Bila proses ini sudah dilewati, Raja Wali bisa kembali terbang, ya, tinggi dan menjalani kehidupan normalnya. Proses itu berlangsung kurang lebih 6 bulan. Saudara-saudara sekalian, ya, segala penderitaan, segala kesusahan, segala musibah, segala kegagalan yang mungkin terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara, ya, seringkali itu menjadi, ya, bagian daripada proses Tuhan sedang membentuk kita supaya kita bisa naik terbang tinggi seperti Raja Wali tadi, supaya kita selalu tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tidak, ya, menyombongkan diri kita, kita bergantung penuh tiap saat tiap waktu kepada Tuhan, ya. Itulah, saudara-saudara, maksud daripada segala mungkin hal yang terjadi dalam hidup kita yang kita rasakan, ya, sulit untuk bisa kita terima, kita kehilangan segala-galanya, tapi yang penting kita jangan kehilangan Tuhan, saudara-saudara, ya, sebagai sumber kekuatan kita. Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita siang hari ini yang sedang menghadapi deadlock, yang sedang menghadapi jalan buntu karena benar-benar merasa hidup ini sudah terpuruk. Marilah, saudara-saudara, kita berpegang teguh kepada janji firman Tuhan yang iya dan amin, ya, bahwa hanya Tuhan sajalah yang sanggup memberi kekuatan. Hanya Tuhan sajalah yang sanggup memberi kelepasan, memberikan eksodus yang baru. Kita percaya, saudara-saudara, bahwa eksodus yang baru masih bisa terjadi juga di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, ya, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, Tuhan sajalah yang sanggup memberikan kepada kita kekuatan dan kelepasan kepada setiap kita masing-masing. Saudara-saudara, kita semua tanpa terkecuali adalah merupakan miliknya yang sangat-sangat berharga. Mungkin di mata manusia, saudara-saudara, kita enggak lagi dihargai. Mungkin, ya, di hadapan manusia kita ditolak, dianggap remeh, ya, tapi Tuhan, ya, memandang kita sangat berharga. Kita berharga di mata Tuhan, saudara-saudara, ya. Nah, jadi sama juga, ya, kalau uang 100 ribu, ya, jatuh ke got, ya, kena comberan, ya, saudara-saudara, kira-kira diambil enggak, ya? Kenapa diambil, saudara-saudara? Wah, berharga, lumayan, 100 ribu, ya, bisa buat belanja mungkin, ya, berapa, 2 minggu. Nah, jadi saudara-saudara, kita juga berharga di mata Tuhan. Walaupun mungkin hidup kita sudah penuh dengan cacat celah, penuh dengan segala hal yang buruk, tapi kita berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak akan menolak kita, ya. Mungkin kita sudah jauh, kita sudah jatuh, ya, terpuruk, tapi Tuhan tidak akan pernah menolak kita. Tuhan mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, manusia boleh menolak kita, ya. Manusia boleh tidak menghargai kita, manusia boleh tidak menerima kita.
Tapi saudara-saudara, Tuhan tidak pernah menolak kita. Ya, kita berharga di mata Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah dalam setiap diri kita masing-masing, saudara-saudara ya. Karena itu, saudara-saudara, tetaplah nantikan Tuhan. Tetaplah merapat dan melekat erat ya, selalu kepada Tuhan melalui penyembahan yang kita lakukan setiap hari ya, di dalam doa kita. Melalui juga perenungan, melalui pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan hari demi hari, setiap saat, setiap waktu ya. Hanya dengan itu sajalah kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kita mendapatkan eksodus yang baru. Biarlah kiranya kita berpegang teguh kepada janji firman Tuhan ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdiri. Kita naikkan satu pujian yang juga berkaitan dengan ayat tadi. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tidak akan jatuh ya. Tuhan adalah kekuatanku. Kita naikkan pujian ini sambil kita memandang kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita lupakan semua apa yang menjadi beban dalam hidup kita. Kita serahkan, kita percayakan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhan sajalah satu-satunya sumber hidup kita yang sejati. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ya Tuhan, walaupun kami merasakan hidup ini penuh dengan goncangan, penuh dengan badai yang dahsyat, tapi kami bersyukur memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami kenal melalui Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya jalan, kebenaran dan kehidupan. Kami bersyukur, mungkin Tuhan Engkau pada saat ini ada di antara jemaat yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Tuhan Engkau tahu setiap kami masing-masing. Biarlah Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang dalam pergumulan-pergumulan yang berat, yang sudah lanjut usia tapi juga yang masih muda, yang sedang bergumul dengan banyak masalah dalam hidup ini. Tuhan, kami mau sesuai dengan firman-Mu tetap merapat, melekat erat kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Engkaulah kami mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan kelepasan yang baru. Berkati jemaat GBI Jatinegara Timur ini yang digembalakan oleh hamba-Mu Payung, dan juga bersama dengan seluruh keluarga besar yang mendukung, yang menopang, seluruh jemaat, pelayan-pelayan Tuhan, baik tua maupun muda yang terus tetap setia
melayani, mengikut Tuhan. Kami mau tetap ya Tuhan melayani Tuhan, karena kami adalah juga hamba-hamba Tuhan yang sedang Tuhan utus untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Pakailah setiap kami menjadi berkat, menjadi terang bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin.